Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 230. Karena tidak ada kesalahpahaman, apakah kamu akan membunuhku? Pria kecil itu sangat tenang. Saat dia berdiri di tengah formasi besar, dia melihat sekelompok orang di depannya, terutama yang ada di tengah. Shili memiliki mata yang menyala-nyala dan kuat. Meskipun dia sudah tua, pikirannya kuat dan tingkat kultivasinya tinggi. Postur tubuhnya selalu sangat bagus, jadi hidup selama beberapa dekade lebih lama bahkan tidak menjadi masalah. Dia menyipitkan matanya untuk menatap pria kecil itu, dan gumpalan cahaya keluar dari matanya. Ada niat membunuh yang tersembunyi di dalam dirinya, tetapi dia tidak segera mengungkapkannya. Ini adalah pemuda yang kuat yang dikenal sebagai makhluk tertinggi. Dia bisa memandang rendah Void God Realm, membuat rekor demi rekor, jadi dia adalah ancaman besar bagi Shili. Menurut apa yang dia ketahui, pemuda ini bisa menjadi musuh yang tangguh bagi Shi. Ini membuatnya merasa seperti ada duri yang menusuk hatinya, jadi dia telah memperhatikan pria kecil itu selama ini. Ketika dia mendengar bahwa bocah iblis datang berkunjung hari ini, jantung Shili berdebar kencang. Dia segera bergegas, karena dia ingin menangani ini sesegera mungkin. Ketika dia tiba, dia melihat pemuda itu berdiri di tengah formasi besar, tepat di tengah. Dia ingin segera membunuh pemuda itu, karena jika dia bisa membunuhnya dengan mengaktifkan formasi, maka semuanya akan benar-benar sempurna. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tidak nyaman saat melihat pemuda ini. Dia terus merasa seperti akan ada konsekuensi besar di masa depan, seolah-olah hal-hal yang tidak menyenangkan akan terjadi. Anak muda, kamu terlalu sombong. Keluarga kekaisaran bela diri saya tidak mudah untuk diganggu. Dengan menerobos seperti ini, Anda menantang martabat seluruh negara kekaisaran. Shili berteriak, akhirnya membuat keputusan tegas. Meskipun pemuda itu sangat kuat, dia sekarang berdiri di depan formasi. Mungkinkah dia akan menentang surga? Anda harus memahami bahwa ini adalah formasi besar kuno yang dikenal sebagai formasi leluhur. Keluarga kekaisaran bela diri adalah salah satu garis keturunan negara batu, secara alami memiliki metode yang luar biasa. Ini adalah formasi yang diturunkan dari roh penjaga kuno yang memiliki kekuatan tak berujung dan teror tak terbatas. Roh penjaga, juga dikenal sebagai dewa kuno, disembah oleh seluruh negeri. Bagaimana mungkin barang-barang yang ditinggalkannya berkualitas rendah? Pada awalnya, Shili khawatir. Bagaimanapun, pemuda ini pernah memakan dekrit dari Dewa Hujan. Namun, setelah melihatnya berdiri di tengah formasi yang pasti akan membunuhnya, Shili langsung merasa tenang. Meskipun bocah iblis itu sangat kuat dan bisa menghancurkan formasi ini, sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana ini tanpa terluka. Tetua leluhur, dia tidak mendobrak masuk tetapi malah berkunjung. Kami membawanya ke dalam untuk memberinya tur. Seorang penatua berbicara dengan benar, tetapi dia khawatir pada saat yang sama. Dia takut bahwa kecelakaan mungkin terjadi dan mengubah seluruh situasi menjadi bencana. Banyak orang ingin membunuh bocah iblis itu, tetapi apakah ada di antara mereka yang berhasil? Semuanya meninggal, bahkan banyak keluarga besar, ini semua adalah contoh yang harus dipelajari. Itu sangat merusak sehingga bahkan tanah suci mereka musnah. Tidak perlu takut padanya. Kalian semua takut akan kekuatan jahatnya dan mencoba mencapai kompromi, tetapi sama sekali tidak perlu. Shili berbicara dengan dingin. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu sebaiknya bergerak. Si kecil sangat tenang saat dia berdiri di sana, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Kamu,
Reaksi si kecil membuat Shili merasa seolah-olah dia hanya memukul udara tipis. Si kecil terlalu tenang, meninggalkan perasaan tidak puas di dalam dirinya. Pada saat yang sama, hatinya merasakan gelombang ketakutan yang menahan, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya tidak ada insiden tak terduga yang bisa terjadi di sini, kan? Meskipun dekrit yang diturunkan oleh Dewa Roh Penjaga masih akan dibatasi, seharusnya tidak ada masalah membunuh bocah iblis yang berdiri tepat di tengah. Mengapa kakinya masih gelisah? Matanya mengungkapkan suasana hatinya yang gelisah. Jika kamu terus ragu, maka aku akan bergerak dan berurusan denganmu, kata si kecil. Dia melihat ke depan. Selain Shili, masih ada sekelompok orang lain yang semuanya tampak agak akrab. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih bisa mengenali penampilan mereka. Mereka berasal dari cabang keluarga yang sama, kerabat Shi. Orang-orang ini justru yang melindungi dia dan ibunya, serta orang-orang yang menyerang orang tua si kecil. Namun, selama pertempuran itu, orang-orang ini jauh dari cukup. Mereka semua dikirim terbang oleh tombak Shi Ziling, dan karena perbedaannya begitu besar, mereka semua sebelumnya menderita luka serius. Penatua leluhur, tolong pertimbangkan kembali, karena takut menciptakan bencana besar, seorang tetua yang berdiri di Tanah Suci mengirim kata-kata ini kepada Shili yang baru saja bergegas. Membunuh! Pada saat itu, Shili melambai untuk memberi perintah. Medan itu segera diaktifkan, menyebabkan kilatan demi kilatan lampu warna-warni menari-nari ke segala arah. Tempat ini menjadi sangat terang sehingga agak menakutkan, seolah-olah itu adalah lautan petir yang menyala-nyala. Simbol yang saling berhubungan terkonsentrasi pada satu titik, menuju ke arah bocah iblis. Itu adalah pusat formasi, dan saat ini sedang mengumpulkan semua kekuatan pembunuh untuk menghancurkan si kecil menjadi berkeping-keping. Namun, pada saat itu, bocah iblis itu tidak melarikan diri sama sekali. Dia berdiri di tengah tanpa gerakan apapun, dan lingkaran cahaya yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. 10 lorong surgawi muncul pada saat yang sama, dan sepertinya mereka telah meletus. Setelah mereka bertabrakan bersama, tidak ada yang bisa melihat apapun. Si kecil melakukan ini dengan sengaja. Integrasi dan koneksi dari 10 lorong surgawi menciptakan cincin ilahi yang benar-benar gemilang. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk melihatnya dengan jelas. Esensi yang dilepaskan menusuk mata semua orang seperti jarum ilahi, mengorbankan persepsi mereka. Dalam hamparan putih yang luas, mata semua orang mulai berdarah, kehilangan semua indera mereka. Seolah-olah mereka menghadapi dewa tertinggi, memenuhi mereka dengan ketakutan. Apakah ini masih kekuatan manusia? Mengapa itu sangat menakutkan? Mereka semua berada di alam lorong surgawi, namun perbedaannya seperti surga dan bumi. Suara retak yang memekakkan telinga dipancarkan dari formasi. Simbol-simbol mengerikan itu semuanya terbakar, dan ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, seolah-olah 2 gunung besar telah dihancurkan bersama. Setelah itu, simbol runtuh. Mata Shili membengkak. Dia mulai mundur secepat yang dia bisa karena rasa takut tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa formasi restriktif yang menakutkan tidak cukup untuk segera membunuh pemuda itu. Ini terlalu menakutkan. Formasi telah diturunkan dari roh penjaga negara batu, jadi itu pasti sangat kuat hingga ekstrim dan memiliki kekuatan di puncak dunia ini. Setelah berdiri di mata formasi seperti itu sama seperti jika kekuatan roh penjaga negara batu langsung menebas lehernya, jadi hanya sedikit kekuatan seharusnya sudah cukup. Mengapa berakhir seperti ini? Formasi itu jelas melepaskan kekuatan, bahkan tampak semakin ganas. Namun, pemuda itu sepertinya akan keluar dari situ. Bagaimana mungkin? Dia menjadi kewalahan dengan ketakutan saat wajahnya memucat.
Di tengah formasi besar yang membatasi, pria kecil itu dikelilingi oleh cincin surgawi. 10 lorong surgawi saling berhubungan menjadi cincin surgawi, dan ketika kekuatan dominan dilepaskan, itu tidak mencoba untuk menghancurkan formasi sedikit demi sedikit, tetapi malah menghancurkannya sekaligus. 10 lorong surgawi mulai melonjak dengan energi ilahi, dan ketika kekuatannya menyatu dengan dagingnya, dia mulai menghancurkan simbol-simbol yang tercetak di kekosongan seolah-olah dia sedang mencabuti rumput liar yang busuk, kekuatannya terlalu kuat. Hong! Sementara itu, 10 lorong surgawi yang megah dan mengesankan juga sangat kuat saat mereka berputar di sekitar si kecil. Mereka langsung menghancurkan tanah, meruntuhkan tanah suci yang diukir simbol dan menyapu semuanya. Ini adalah jenis kekuatan ilahi, kekuatan sejati dan tak tertandingi. Si kecil dengan paksa mendorong ke depan, menghancurkan formasi besar saat dia keluar. Adapun simbol di dalam pusat formasi, mereka langsung dihancurkan di bawah kakinya dan berubah menjadi bubuk. Adegan dan kekuatan ini benar-benar mengerikan. Namun, berkat pancaran seperti jarum yang dilepaskan oleh 10 lorong surgawi, tidak ada orang di luar yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, jadi mereka mengira dia masih mencoba membela diri. Dengan cara ini, si kecil menyapu wilayah ini, menghancurkan sebagian besar simbol. Seluruh formasi besar akan tenggelam dalam keheningan yang mematikan, kehilangan sebagian besar cahaya dan pola warna-warni yang menutupi langit. Surga, apa yang terjadi? Mengapa formasi kuno yang hebat kehilangan keefektifannya? Mengapa saya tidak bisa merasakan fluktuasinya lagi? Semua orang terkejut. Itu kehilangan fluktuasi ilahi, tanda bahwa kekuatan ilahi telah habis. Mungkinkah energi esensi dalam formasi besar telah mengering dan simbolnya dilenyapkan? Hong! Akhirnya, suara keras terdengar, dan formasi belakang pecah. Lingkaran cahaya yang gemerlap muncul, seolah-olah dewa ilahi turun ke dunia sekuler. Saat dia berdiri di sana, seolah-olah dia sedang menatap mereka. Cahaya ilahi di sekitar lelaki kecil itu tersebar, terpisah menjadi 10 lorong surgawi. Meskipun demikian, dia masih tampak seperti dewa, memberi orang perasaan yang tidak bisa didekati. Ini adalah formasi terbatas besar dari keluarga kekaisaran bela diri? Itu agak mengecewakan. Pemuda tertinggi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang. Setiap orang yang mendengar merasa seolah-olah telinga mereka disambar petir. Ini benar-benar sesuatu yang langsung dari legenda. Itu hanya seorang pemuda, namun dia menghancurkan formasi yang ditinggalkan oleh roh penjaga negara batu hanya dalam sepersekian detik. Apakah ini benar? Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Semua orang akhirnya mengerti betapa mengerikannya bocah iblis itu. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai orang yang ganas, dia terlalu kuat. Pada saat ini, itu sangat sunyi. Setelah tersentak kembali ke kenyataan, semua orang merasakan rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Itu karena mereka tahu bahwa setelah mengambil inisiatif untuk memprovokasi si kecil, semua neraka akan pecah. Si kecil mulai bergerak maju, langsung bergegas menuju Shili. 10 lorong surgawi bersinar, dan dengan suara honglong, simbol segera menerangi tempat ini. Wilayah ini segera tampak seperti dunia para dewa. Ah, Shili berteriak keras. Dia mengaktifkan tekniknya yang berharga, segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, gerakan bocah iblis itu sangat sederhana. Begitu tangannya terangkat, simbol emas tercetak di ruang di sekitarnya. Segala sesuatu di dalam tempat ini tampaknya telah benar-benar membeku di tempatnya. Setelah itu, Shili terbang terbalik. Dia mempertahankan gerakan aslinya, hanya sekarang dia dengan cepat bergerak lurus ke arah si kecil. Pria kecil itu meraihnya dan melemparkan tubuhnya ke bawah dalam satu gerakan sebelum menginjaknya. Setelah itu, semua simbol emas menghilang. Di tempat ini, hanya ada seorang pemuda terbungkus cahaya menginjak tubuh Shili.
Saat si kecil mengabaikan Shilly, dia berkata, "Seseorang sepertimu membunuhku." Itu hanya beberapa kata, namun segera membuat pikiran Shilly kacau. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kapan terakhir kali seseorang memperlakukannya dengan penghinaan seperti itu? Tatapan semacam ini terlalu mencemooh, seolah-olah dia tidak pernah terlalu memikirkan Shilly. Wajah Shilly benar-benar merah, namun, saat diinjak, dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa maksudmu, kamu? Untuk keluarga kekaisaran bela diri memiliki seseorang seperti Anda, itu benar-benar memalukan." Si kecil menggelengkan kepalanya. Meskipun pemuda ini dikenal sebagai makhluk tertinggi lorong surgawi, Shilly masih tidak bisa mentolerirnya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, statusnya sangat tinggi dan pengaruhnya adalah surga yang melimpah, namun dia saat ini sedang dipandang rendah oleh seorang anak kecil. "Ah, Peu!" Shilly memuntahkan seteguk darah. Dia tidak tahan lagi. Si kecil dengan paksa mengundurkan diri, menyebabkan Shilly memuntahkan lebih banyak darah. Diinjak seperti ini, bagaimana dia bisa membela diri? Setelah itu, kilatan jarum penghancur jiwa bersinar. Itu berkedip dengan cahaya berdarah yang berkilauan dan melepaskan rasa dingin yang mengerikan. Pada saat ini, Shilly menjadi benar-benar ngeri. Dia segera menjadi tidak bergerak, siapa yang tidak takut mati? Tidak ada satu orang pun, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Bencana besar yang terjadi hari ini semua disebabkan oleh dia sendiri, membuatnya penuh penyesalan. Menggunakan jarum penghancur jiwa pada Anda terasa seperti sia-sia, pria kecil itu berbicara pada dirinya sendiri. Ketika Shilly mendengar ini, dia pertama kali merasakan gelombang kelegaan, dan kemudian muncul kemarahan yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah tetua leluhur yang luar biasa. Di dunia nyata, dia bisa membuat semua orang gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya, namun saat ini dia diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Ini benar-benar lebih tak tertahankan daripada kematian. Ada hal-hal yang masih belum kamu lihat hasilnya. Jika kamu mati sekarang, itu akan membiarkanmu pergi terlalu mudah. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin mengunjungi keluarga kekaisaran bela diri nanti di dunia nyata dan memberitahu mereka bahwa dia, Shi Hao, masih hidup dan di dunia ini. Selain itu, dia ingin menebang orang-orang yang mencuri tulang agungnya, membiarkan semua orang yang menyakitinya di masa lalu secara pribadi menyaksikan hasil ini. Pada akhirnya, dia masih anak-anak. Ada kemarahan dan dendam di hatinya, membuatnya ingin melawan mereka. Kembali, bersihkan lehermu sendiri dan selamat. Pria kecil itu bergumam. Tidak semua orang mendengar apa yang dia katakan, jadi dia berteriak keras, "Pergilah! Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh." Peu! Dia menghentakkan kakinya dan membunuh Shilly secara langsung. Sederhana dan langsung, seolah-olah dia telah menginjak-injak cacing. Masih ada kalian. Kalian semua tidak pantas menggunakan jarum penghancur jiwa. Itu akan sia-sia. Pria kecil itu berbicara. Dia mengangkat tangannya, dan simbol emas membanjiri langit. Setelah itu, suara peu-peu terdengar, dan semuanya meledak. Semua pasukan yang datang bersama Shilly dilenyapkan, berubah menjadi kabut berdarah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.